Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini di semester 2, kalian nanti akan mempelajari materi yang pertama atau KD 3.6 tentang kemagnetan. Kemudian bentuk-bentuk magnet ini tentu kalian sudah pernah lihat waktu kalian di SD atau di MI. Ada bentuk U, ada silindris, ada batang, dan ada jarum juga. Oke, sekarang untuk materi yang pertama yaitu tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kalian tentu pernah melihat burung yang berterbangan atau yang terbang pindah dari satu tempat, bergerombolan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu dipengaruhi oleh karena perubahan musim atau cuaca atau iklim. Nah, hewan apa saja yang berpindah itu? Misalkan migrasi burung, ya, migrasi burung atau perpindahan gerombolan burung dari satu tempat ke tempat yang lain itu dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Kemudian contoh lain lagi adalah migrasi ikan salmon, kemudian migrasi penyu, kemudian migrasi lobster, duri, kemudian magnet dalam tubuh migrasi bakteri, dan migrasi pada serangga. Nah, itu migrasi atau perpindahan hewan itu dipengaruhi oleh medan magnet. Bahkan ada penelitian bahwa pada burung merpati itu di bagian kepalanya itu mengandung magnet, di mana dia bisa menentukan arah kemana dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke teori kemagnetan. Magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila satu magnet kemudian dipotong menjadi dua, maka nanti setiap magnet potongan tadi akan membentuk dua kutub lagi, yaitu utara dan selatan. Bukan utara saja, bukan selatan saja, tapi tetap utara dan selatan. Jadi setiap magnet itu mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Kemudian jika dua magnet didekatkan, apa yang terjadi? Apabila kutubnya misalkan north, utara dan selatan berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Kalau utara dengan utara akan terjadi gaya tolak menolak, selatan dengan selatan maka akan terjadi gaya tolak menolak, gitu ya. Jadi interaksi antara dua magnet itu akan terjadi tarik menarik atau tolak menolak, tinggal yang yang berdekatan itu kutubnya sama atau tidak. Kalau sama berarti tolak menolak, kalau berbeda itu maka akan terjadi gaya tolak menolak. Selanjutnya, gaya magnet yang paling kuat. Sebatang magnet itu mempunyai daya atau gaya magnet yang berbeda-beda pada bagian ujungnya. Lah, yang paling kuat itu yang mana? Kalian bisa lihat gambar. Ketika sebuah magnet didekatkan pada serbuk besi, maka serbuk besi itu akan berkumpul, yang banyak ketarik adalah di bagian ujungnya. Nah, ini berarti membuktikan bahwa gaya magnet terbesar itu terletak pada bagian ujung magnet, gitu ya. Selanjutnya, benda berdasarkan kemampuan benda ditarik magnet itu ada feromagnetik, ada paramagnetik, dan diamagnetik. Kalau yang feromagnetik dapat ditarik magnet dengan kuat, kalau yang paramagnetik dapat ditarik tapi lemah. Kemudian kalau diamagnetik ditolak magnet dengan lemah. Kemudian contoh-contohnya itu kalau yang feromagnetik contohnya besi, baja, nikel. Kalau yang paramagnetik contohnya platina, tembaga, garam, gitu ya. Kalau diamagnetik emas, stainless itu kayak sendok itu ya, itu termasuk yang diamagnetik. Timah, aluminium, dan bismut. Kemudian bagaimana cara membuat magnet? Magnet itu sebenarnya ada dua macam, ada yang magnet alam dan ada magnet buatan. Nah, kalau kita mau membuat magnet itu caranya bagaimana? Yang pertama itu diperlukan logam. Misalkan kita menggunakan paku bisa dilakukan, nanti pakunya itu bisa menjadi magnet apabila yang pertama digosok dengan magnet pokok atau magnet yang sudah jadi seperti pada gambar itu. Jadi nanti yang magnet yang digosok, magnet pokoknya misalkan selatan, dari arah 1 ke 2 gosoknya satu arah itu, maka nanti di angka 1, di bagian angka 1 itu kutubnya sama dengan magnet pokoknya. Jadi nomor 1 itu sama dengan selatan, karena arah menggosoknya itu terlihat dari 1 sampai 2, dari 1 ke 2 gitu. Jadi nanti yang nomor 1 selatan, yang nomor 2 berarti apa? Kebalikannya selatan, yaitu utara gitu. Kemudian yang kedua adalah induksi.
induksi atau menempel. Kamu kalau pernah main magnet, itu kalau ada magnet kemudian ditempelkan dengan paku, nanti pakunya akan menempel. Lah itu nanti pakunya ini yang tadinya bukan magnet, ketika ditempelkan lagi dengan paku berikutnya, nanti akan menempel lagi. Itu artinya apa? Bahwa paku yang tadinya bukan magnet akhirnya bisa menarik paku yang lain. Itu berarti paku tersebut sudah menjadi magnet. Lah, magnet itu yang seperti itu caranya, itu berarti dengan cara induksi atau menempel. Kemudian kutubnya bagaimana? Kalian lihat di gambar. Kalau yang utara ditempelkan pada batang besi, maka nanti yang bagian P itu berarti kebalikannya, karena ketarik kan. Kalau ketarik itu berarti kutubnya berlawanan. Kalau utara yang ditempelkan ke P, berarti nanti yang P menjadi selatan, kayak gitu. Dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dengan menggunakan memberikan arus listrik yang DC ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi jari misalkan ini paku, kemudian lilitan kawatnya nanti misalkan dari luar begini, nanti keempat jarinya ini jari kanan ya, tangan yang kanan itu nanti yang ibu jari menunjukkan kutub utara, kemudian yang 4 jari ini berarti nanti yang sebelah sini kutub selatan. Jadi kalau misalkan ini paku kemudian melilit kawatnya seperti ini, nah gini, berarti nanti yang sebelah sana ini adalah utara dan yang sebelah sini adalah selatan, begitu. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian selanjutnya elektromagnet. Apa itu elektromagnet? Elektromagnet adalah kumparan kawat penghantar yang berbentuk solenoida yang di dalamnya diberi inti besi. Jadi kawat yang di dalamnya ada inti besi gitu ya, yang bisa menghasilkan arus listrik. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi solenoida. Yang pertama adalah jumlah lilitan, kemudian kuat arus dan inti besinya. Peralatan yang menggunakan prinsip elektromagnet ini ya, ada bel listrik, saklar, telepon kabel, galvanometer, kemudian relay, speaker, dan katrol listrik. Nah ini nanti kalian bisa browsing di Google. Selain ini apalagi alat-alat yang memanfaatkan elektromagnet ya, untuk menambah wawasan kalian. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Apabila sebuah benda sudah menjadi magnet, bagaimana caranya menghilangkan kemagnetan tersebut? Lah, ini karena kita pandemi, jadi kita nggak bisa praktek di laboratorium ya. Jadi kalau misalkan kalian ke laboratorium IPA atau kalian misalkan praktek IPA, kalian bertemu dengan magnet yang sudah jadi, magnet alam yang sudah jadi, itu kalian tidak boleh memukulnya. Tidak boleh memukulnya. Karena apa? Karena kalau dipukul itu nanti kemagnetannya akan hilang. Kemudian yang kedua adalah dibakar. Magnet yang dibakar itu nanti akan menjadi netral, jadi tidak mempunyai sifat kemagnetan lagi. Kemudian yang ketiga adalah dialiri arus listrik AC. Arus listrik AC itu berarti arus listrik bolak-balik kayak PLN kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi cara menghilangkan sifat kemagnetan ada 3. Yang pertama adalah dipukul, dibakar, kemudian yang ketiga adalah dialiri arus AC, gitu ya. Kalau tadi yang membuat magnet dialiri arus listrik yang apa? Arus listrik yang DC. Jadi arus listrik DC itu arus listrik yang searah, yang yang ada kutub positif dan negatifnya. Contohnya batu baterai, aki kayak gitu. Itu berarti yang DC, gitu ya. Oke, selanjutnya kemagnetan bumi. Apabila sebuah magnet kita menentukan ini kutub utara atau kutub selatan, itu bisa kita lakukan air, kemudian dikasih kertas atasnya, kemudian di atasnya lagi kita kasih magnet. Itu nanti magnetnya itu akan mengarah ke arah utara dan selatan. Lah, seperti halnya kompas. Kompas itu jarumnya itu adalah sebuah magnet. Magnet utara atau pada kompas itu yang utara, kutub utara itu nanti akan menghadap ke utara. Kemudian yang kutub selatan akan menghadap ke selatan. Itu artinya apa? Di bumi kita itu magnet buminya di sebelah utara bumi kita, itu kutub magnet buminya adalah selatan. Jadi arah utara bumi itu kutub magnetnya adalah selatan. Sedangkan di selatan bumi, di arah selatan itu kutub utaranya adalah kutub magnet buminya adalah kutub utara. Makanya ketika sebuah jarum kompas dibiarkan saja, maka yang utara akan menghadap ke utara karena apa? Ketarik oleh kutub selatan magnet bumi. Jadi
tadi prinsip yang tadi yang pertama bahwa interaksi dua magnet, kalau kutubnya berlawanan maka akan terjadi tarik menarik, tapi kalau kutubnya sejenis maka akan terjadi gaya tolak menolak. Ketika jarum kompas menghadap ke utara, itu artinya kutub magnet pada kompas itu utara, menghadap ke utara, tapi kutub magnet buminya berlawanan, berarti selatan. Di arah utara bumi kita, kutub magnet buminya adalah selatan. Begitu pula sebaliknya, arah selatan bumi kita itu berarti kutub magnetnya adalah kutub utara. Itu bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan gaya Lorentz. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada di dalam medan magnet. Rumusnya F sama dengan B kali I kali L. F-nya adalah gaya Lorentz, B-nya adalah medan magnet, kemudian I arus listrik, dan L adalah panjang kumparan atau kawat. Ini nanti kalian bisa lihat di diktat ya. Lanjutnya adalah transformator atau trafo. Trafo ini kalau di pabrik-pabrik besar atau di alat listrik PLN itu ya, ini ada alat trafo. Trafo itu fungsinya untuk apa? Trafo itu fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi kalau misalkan di rumah kita itu dari negara, setiap rumah itu tegangannya adalah 220 volt. Kemudian kita punya alat ini, misalkan ada alat elektronik di mana di situ tertulis 110 volt, berarti di alat tersebut itu ada trafonya yang fungsinya menurunkan tegangan dari 220 menjadi 110. Begitu juga kalau di pabrik-pabrik yang besar itu untuk menaikkan tegangan gitu ya. Jadi trafo itu ada dua ya. Ini gambar trafo, sistem trafonya ya. Nah, trafo ada dua. Yang pertama adalah step up untuk menaikkan tegangan, dan yang kedua adalah step down untuk menurunkan tegangan. Apa bedanya? Dilihat lilitannya. Sekarang kita lihat yang step up dulu. Dilihat gambarnya. Step up, lilitannya, kawatnya yang untir-untir itu, yang V input itu lebih sedikit daripada V output. Itu berarti untuk menaikkan tegangan maka jumlah lilitannya atau NS-nya itu NS lebih besar dari NP. S itu berarti sekunder ya, atau output. Kalau yang primer berarti inputnya. Jadi lilitan pada V input itu lebih sedikit daripada lilitan pada V output. Nah, itu berarti untuk menaikkan tegangan. Kebalikannya, kalau yang step down atau menurunkan tegangan, dilihat gambarnya. Di situ berarti lilitan V input itu lebih banyak daripada V output, lebih renggang ya yang V outputnya. Itu berarti untuk menurunkan tegangan. Jadi dipengaruhi trafo itu untuk menaikkan tegangan, lilitan antara primer dengan sekunder untuk menaikkan itu berarti lebih banyak yang sekunder jumlah lilitannya atau outputnya. Kemudian kalau yang step down itu berarti yang outputnya itu lilitannya lebih sedikit gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Transformator diberi masukan tegangan sebesar 300 volt dan menghasilkan tegangan keluaran sebesar 60 volt. Jumlah kumparan input adalah 1100 lilitan. Maka berapakah kumparan outputnya? Ini pembahasannya ya. Rumusnya VP per VS sama dengan NP per NS. 300 per 60 sama dengan 1100 per NS ya. NS dan NS sama dengan 60 kali 1000, dikali silang ya, 60 kali 1100 dibagi 300 sama dengan 220 lilitan gitu ya. Jadi ini termasuk step up atau step down dari 300 menjadi 60. Kalau dari 300 menjadi 60 berarti termasuk step down gitu ya. Oke, terima kasih untuk materi kemagnetan. Kemudian untuk tugas-tugasnya sudah ada di rekap tugas ya. Silahkan dikerjakan dan kirim sebelum sudah ada batas waktu pengumpulannya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.